Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, kembali lagi bersama saya, Ara. Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang melakukan pemblokiran terhadap jutaan rekening bank yang dianggap tidak aktif. Kebijakan ini tentu saja menuai reaksi beragam, bahkan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Mari kita bedah tuntas isu ini dalam beberapa menit ke depan. PPATK sebelumnya menyatakan telah memblokir sekitar 31 rekening bank yang tidak aktif selama lebih dari 5 tahun. Alasan mereka, rekening-rekening ini rentan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Namun, gelombang keluhan dan keresahan muncul ketika banyak masyarakat melaporkan rekening mereka yang bahkan belum 5 tahun tidak aktif tiba-tiba ikut terblokir. Dua tabungan anakku diblokir sama PPATK. Ya ampun, gak nyangka banget ternyata aku juga kena. Nah, awal mulanya aku mau ambil uangnya anakku. Dan dua-duanya itu aku buatkan rekening anak. Setelah aku mau ambil uangnya anakku, lah kok gak bisa gitu ya. Udah aku coba berkali-kali, tapi aku cek saldonya masih bisa muncul dan aku tahu kalau saldonya tuh segitu. Dan setelah aku cek di banknya ternyata diblokir sama PPATK. Ya ampun, gak nyangka banget. Begitu juga dengan kisah dari seorang penjual bakso bernama Gofar yang mendapati rekeningnya tak bisa digunakan untuk mengirim uang kepada keluarga, padahal baru 3 bulan tidak aktif. Aduh, kaget banget mas, saya mau kirim uang buat keluarga kok gagal terus. Pas dicek ternyata diblokir. Seharusnya tuh ada pemberitahuan dulu dari banknya gitu loh mas. Kedua cerita ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan. Saya sudah menerima ratusan DM dari keluhan saudara-saudara yang rekeningnya diblokir tanpa alasan yang jelas. Saya masih belum tahu aturannya itu kayak gimana, tapi ini jelas melanggar hak asasi manusia, Pak. Negara tidak boleh membekukan rekening pribadi seseorang, Pak, tanpa alasan yang terkait dengan pidana, Pak. Meskipun rekening tersebut itu tidak aktif atau dorman. Hotman Paris menekankan bahwa pemblokiran rekening tanpa adanya indikasi tindak pidana yang jelas adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hak kepemilikan warga negara. Pandangan ini tentu saja semakin memperkuat tuntutan masyarakat akan kejelasan dan keadilan dalam kebijakan ini. Menanggapi polemik yang berkembang, PPATK akhirnya memberikan klarifikasi dan mengumumkan reaktivasi terhadap sekitar 28 juta rekening yang sebelumnya diblokir. Namun, untuk mengaktifkannya kembali, nasabah diwajibkan mengisi formulir secara khusus online di situs web PPATK sebagai bentuk konfirmasi kepemilikan. Polemik pemblokiran rekening oleh PPATK ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di satu sisi, upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang memang penting dan harus didukung. Namun, di sisi lain, implementasinya tidak boleh merugikan masyarakat luas, apalagi tanpa adanya sosialisasi dan pemberitahuan yang jelas yang menjadi hak nasabah. Kita berharap dengan adanya peninjauan dari OJK akan ada regulasi yang lebih baik dan berkeadilan di masa depan. Bagi kalian yang mungkin mengalami masalah serupa, jangan ragu untuk menghubungi pihak bank terkait atau mengikuti prosedur reaktivasi yang telah diumumkan oleh pihak PPATK. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang isu ini? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.